Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Nuramdiani, selaku dosen di program studi Diploma 3 Radiologi Politeknik Al-Islam Bandung. Mata kuliah yang saya ampuh selama saya mengajar di Prodi Radiologi tentunya sangat berkaitan dengan bidang saya, yaitu ilmu fisika, khususnya bidang fisika kesehatan. Beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh adalah fisika radiasi, matematika radiologi, teknik radioterapi dasar, statistika, dan tata laksana penulisan ilmiah. Pada kesempatan kali ini, saya menjelaskan terkait teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampuh di semester genap, yaitu fisika radiasi dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, terkait mata kuliah fisika radiasi, saya akan menjelaskan terkait deskripsi singkat mata kuliah fisika radiasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Prodi Radiologi sebagai mata kuliah yang termasuk ke dalam mata kuliah keilmuan dan keahlian. Mata kuliah fisika radiasi merupakan mata kuliah yang menjadi dasar untuk memahami mata kuliah lanjutan seperti fisika radiodiagnostik, proteksi radiasi, teknik radioterapi dasar, dan teknik kedokteran nuklir. Mata kuliah fisika radiasi memiliki 2 bobot SKS dan bertujuan untuk menyiapkan dan membekali peserta didik agar memiliki kompetensi ilmu fisika dan mampu mengaplikasikannya di bidang radiografi dan keselamatan radiasi sebagai capaian mata kuliah, yaitu memahami prinsip radiasi dalam ilmu radiologi, memahami aplikasi fisika radiasi dalam ilmu radiologi, menerapkan prinsip keselamatan radiasi dalam setiap tindakan radiodiagnostik dan radioterapi, serta dalam menjaga keselamatan lingkungan. Untuk materi pembelajaran, tentu saya mengawali dengan kontrak dan pengantar perkuliahan. Adapun untuk bahan kajian yang saya bahas pada mata kuliah fisika radiasi adalah struktur atom dan struktur inti, radiasi pengion dan radiasi non-pengion, produksi sinar X, interaksi sinar X dengan materi, dosimetri, dan radioaktivitas serta peluruhan. Setelah kita mengetahui bahasan fisika radiasi, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran dengan menggunakan DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa textbooks, di antaranya adalah Radiation Physics in Radiology, karya Oliver, Radiologic Science for Technologies, karya Stewart Busong, Introduction to Health Physics, karya Herman Chamber, dan Dasar-dasar Proteksi Radiasi, karya Mukhlis Al-Qadi, sebagai acuan dalam pelaksanaan perkuliahan fisika radiasi. Setelah itu, di setiap pertemuan, saya akan menggunakan conceptual framework atau peta konsep yang memudahkan mahasiswa untuk mengetahui alur pembahasan dalam satu materi. Dan yang selanjutnya, dengan strategi case method, dengan memberikan contoh kasus atau soal terkait dengan materi yang disampaikan sebagai bahan latihan yang harus diselesaikan dan didiskusikan oleh mahasiswa. Biasanya saya akan meminta salah satu mahasiswa untuk menjelaskan kepada teman-teman yang lainnya bagaimana cara menyelesaikan soal yang sudah mereka kerjakan. Hal ini akan dapat memicu mahasiswa lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti perkuliahan. Teknik yang kedua yaitu interaction. Interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan beberapa media, di antaranya dengan menggunakan platform Google Meet atau Zoom Meeting untuk mendukung pembelajaran secara sinkronus. Dan saya juga menggunakan Google Classroom sebagai media untuk mendukung pembelajaran secara asinkronus. Membagikan materi perkuliahan, menyampaikan tugas atau kuis, serta mahasiswa pun dapat mengakses nilai secara transparan dari tugas atau kuis yang mereka ikuti. Selain itu, saya menggunakan WhatsApp grup kelas yang digunakan untuk berdiskusi terkait materi maupun terkait kendala yang terjadi selama proses perkuliahan. Teknik yang ketiga yaitu assessment.
Dalam proses ini, bagaimana saya untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap mahasiswa? Pada awal pertemuan, saya akan menjelaskan terkait bobot penilaian, reward maupun punishment, yaitu dengan bobot kehadiran 10%, tugas dan kuis 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Untuk reward, akan mendapatkan nilai plus bagi mahasiswa yang aktif dalam menyelesaikan case dan latihan soal, serta reward untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai terbaik dalam penilaian kuis. Sedangkan untuk punishment, diberlakukan pengurangan nilai untuk setiap keterlambatan pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan supaya mahasiswa tetap disiplin dalam melaksanakan perkuliahan meski dilakukan secara daring. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah fisika radiasi secara online dengan menggunakan Zoom Meeting dan beberapa media pendukung seperti Google Classroom dan Quizzes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan teman-teman selalu diiringi kesehatan dan keberkahan. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 dan kita awali pertemuan ini dengan ucapan doa. Kita mohon keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa kita mulai. Doa selesai. Oke, teman-teman yang sudah hadir pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang melanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu lalu, yaitu sekarang kita ketemu dengan materi radioaktivitas dan peluruhan. Ini adalah salah satu materi yang sudah direncanakan di awal semester bahwa radioaktivitas dan peluruhan ini menjadi materi yang akan teman-teman terima. Dan ini juga sesuai sebagaimana rencana pembelajaran semester yang pernah disampaikan di awal semester bahwa salah satu materinya ini sudah tercantum ya, yaitu di radioaktivitas dan peluruhan. Jadi saya awali pertanyaannya adalah teman-teman kenal nggak ini tuh siapa? Belum kenal. Oke. Ini tuh mungkin kalau dengar namanya, kalau saya keluarkan namanya, teman-teman juga sebenarnya udah kenal, udah sering dengar. Ini adalah Anthony Henry Becquerel. Udah pernah dengar ya? Anthony Henry Becquerel ini, dia seorang fisikawan Prancis yang pada tahun 1896 dia menemukan unsur uranium. Kenapa Henry Becquerel ini saya kemukakan di awal? Karena perkenalan umat manusia dengan gejala radioaktivitas ini dimulai ketika Henry Becquerel ini menemukan unsur uranium. Jadi pada waktu itu, saya cerita dulu mungkin ya. Jadi pada waktu itu, Becquerel ini dia sedang mengamati sifat bahan dari segi fluoresensi dan fosforisensi. Jadi si unsur uranium ini dia menunjukkan gejala radiasi tertentu yang mirip dengan sinar X yang sebelumnya 1 tahun sebelumnya itu sudah ditemukan oleh si Ronsen. Ronsen dia menemukan sinar X di tahun 1895, kemudian di tahun 1896 Becquerel ini menemukan unsur uranium yang gejalanya itu mirip seperti sinar X gitu ya. Jadi dia memancarkan gejala radiasi secara spontan, eksperimen. Jadi si uranium tersebut dia simpan di dalam kotak timah gitu ya. Dan dia simpan rapat, tutup rapat, dia simpan dalam waktu yang lama. Ternyata gitu ya, gejala radiasinya itu terus-menerus. Jadi artinya dia menyimpulkan radiasinya itu bukan gara-gara si uranium ini menyimpan sinar matahari, energi matahari. Ternyata bukan dari situ. Kemudian ternyata radiasinya juga ini mampu menghitamkan film fotografi. Yang Becquerel ini menuliskan kertas kerjanya gitu ya, mempublikasikan, sehingga dari situ tuh banyak ilmuwan-ilmuwan yang mulai intensif sampai akhirnya 2 tahun kemudian itu ada sepasang suami istri yaitu Marie Curie dan Pierre Curie gitu ya. Mereka menemukan polonium dan radium. Radioaktivitas itu apa? Radioaktivitas itu adalah gejala pemancaran radiasi secara spontan dari suatu inti atom yang tidak stabil. Radioaktivitas ini terjadi kenapa? Karena yaitu adanya
ketidakstabilan inti atom. Jadi kita akan bahas nih nanti bagaimana kestabilan inti atomnya. Kalau inti atom itu tidak stabil, secara alamiah dia akan berusaha untuk mencapai kestabilan inti. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan melalui peluruhan. Nanti di konsep peluruhan, kalian akan melihat bagaimana peluruhan itu terjadi dari konstanta peluruhan yang zat itu miliki, kemudian bagaimana waktu paruh yang dimilikinya juga. Sebagaimana yang teman-teman tahu, kan atom itu penulisannya, mungkin teman-teman ingat ya, gini kan. Nah, gitu kan ya. Jadi kalau yang namanya Z ini dia menunjukkan apa nih disebutnya? Nomor apa nih? Nomor Atom. atom, betul. Kalau dari nomor atom dan nomor massa, kita bisa tahu berapa protonnya, ya kan? Berapa neutronnya dan berapa elektronnya. Sekarang, kestabilan suatu inti atom itu ditandai dengan perbandingan jumlah neutron dan proton yang ada di dalam inti atom. Itu kenapa makanya kestabilan inti atom ini ditandai dari berapa jumlah neutron yang dia miliki dan berapa jumlah proton yang dia miliki, gitu ya. Jadi ya, untuk atom ringan, kalau jumlah N dibagi P-nya itu sama dengan 1, maka inti atom ini dia relatif stabil. Ya. Jadi kalau nanti jumlah proton dan neutronnya itu dibandingkan gitu ya, N per P, dan menghasilkan nilai 1, maka kita katakan inti atom ini stabil. Contoh misalkan 8O16. Nah, berapa jumlah protonnya? Protonnya berapa nih? 8. Neutronnya berapa nih? 8 juga. Nah, sehingga N banding P berapa nih? 1. Sekarang bagaimana Bu kalau N per P-nya tuh tidak sama dengan 1? Ya, kalau perbandingan antara neutron dan protonnya tidak sama dengan 1, maka kemungkinan intinya itu tidak stabil. Kelebihan neutron, maka si neutron ini dia akan berubah menjadi proton. Nah, tapi karena si neutron itu kan tidak ada muatannya ya, muatannya 0, sedangkan proton itu muatannya plus 1, maka otomatis untuk mencapai kestabilan itu, dia akan menghasilkan atau memancarkan itu yang disebut dengan beta negatif. Jadi sekali lagi, yang namanya kestabilan inti atom itu tergantung dari berapa jumlah neutron dan proton yang ada di dalamnya. Pancaran radiasi itu bisa berupa radiasi alfa, gitu ya, beta, dan juga ini gamma. Ya, apa sih bedanya kalau alfa, beta, dan gamma ini gitu ya? Di sini ada unsur atau zat radioaktif nih. Kemudian kan dia memancarkan radiasi ya, memancarkan radiasi. Kemudian pada saat di daerah sini itu ada medan magnet atau medan listrik gitu ya. Maka kalau alfa itu dia dibelokkan. Ya, mengalami pembelokan gitu ya. Si beta juga demikian gitu ya, dia mengalami pembelokan. Tapi kalau gamma dia tidak mengalami pembelokan. Jadi kalau dilihat dari daya tembus nih, maka sinar gamma ini paling besar ya dibandingkan dengan dua yang lain. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari daya ionisasinya. Kalau daya ionisasi ini kebalikan gitu ya. Kalau sinar gamma itu yang paling kecil. Jadi kebalikan, kalau tadi daya tembus itu sinar gamma paling besar, tapi kalau daya ionisasi gamma itu paling rendah. Supaya lebih paham, kita juga harus kenal nih, ada beberapa istilah. Ada yang berarti kalau di sini isotop, pokoknya ingetnya teman-teman ada P, berarti apanya nih yang sama? Proton. Kalau isoton, berarti apanya yang sama? Neutron. Jadi isotop ini merupakan unsur-unsur dengan Z atau nomor atom yang sama, tetapi A-nya berbeda atau nomor massa ini kalau ada yang tidak stabil itu kecenderungannya ingin menstabilkan diri gitu ya. Apapun yang tidak stabil itu secara alami dia ingin mencapai titik stabil. Begitu pula dengan inti atom yang tidak stabil. Jadi kalau ada inti atom yang tidak stabil, maka dia bagaimana caranya untuk menjadi inti yang stabil, yaitu salah satunya adalah melalui peluruhan. Peluruhan ini
adalah merupakan peristiwa penyusutan inti atom yang disertai dengan pemancaran radiasi secara terus-menerus. Sekarang, Bu, bagaimana proses peluruhan ini? Apakah semua unsurnya ini memiliki kecepatan peluruhan yang sama atau beda-beda? Nah, tentu saja laju peluruhan dari zat radioaktif itu beda-beda, tergantung dari jenis zatnya. Maka akan memiliki konstanta peluruhan yang berbeda-beda, gitu ya, berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Konstanta peluruhan ini adalah fraksi zat radioaktif yang meluruh tiap satuan waktu. Jadi, berapa sih fraksi zat radioaktif yang meluruh setiap ya? Jadi, lambda ini adalah delta N per N, gitu ya, dibagi dengan delta T. Delta N per N dibagi delta T. Dari sini kan bisa kita tuliskan menjadi seperti ini ya. Si delta T-nya itu kita pindahkan ke sini, kalikan. Sehingga delta N per N sama dengan lambda delta T. Betul. Nah, sehingga nanti pada akhirnya kita akan menemukan persamaan peluruhan itu seperti ini. Bentuknya. Jadi misalkan nih pada awalnya itu ini adalah inti yang tidak stabil ya. Ini kan pada saat awal banget berarti kan T-nya 0 ya. Awalnya 0. Berarti kan N-nya juga di awalnya kita sebut dengan N0. Nah, untuk mencapai kestabilan inti, dia kan meluruh. Sampai akhirnya misalkan kita lihat dia meluruh gitu ya, dia mengalami penyusutan inti atom, dia memancarkan radiasi itu selama T. Ya, berarti kan selama T ini ada yang kebuang dong, gitu ya, ada yang menyusut dong, ada yang teremisikan, ada yang terpancarkan, sehingga artinya ini T-nya adalah T, gitu ya, dan N-nya sekarang bukan N0 lagi, tapi NT, gitu ya. Artinya selama di awal sampai akhir itu ada perubahan yang disebut delta N, ada yang hilang tuh, gitu kan. Nah, makanya kita coba deh untuk lebih paham kita langsung ke contoh soal aja ya kalau gitu ya. Oke, contoh soal nih. Jika jumlah atom radioaktif pada suatu saat adalah 2 kali 10 pangkat 6, oke, dan 2 kali 10 pangkat 4 atom melakukan peluruhan dalam 5 menit. Berapakah konstanta peluruhan atom radioaktif tersebut? Jumlah radioaktif pada suatu saat itu adalah 2 kali 10 pangkat 6. Berarti di sini N-nya itu 2 kali 10 pangkat 6. Oke, dan 2 kali 10 pangkat 4 atom melakukan peluruhan dalam 5 menit. Oke, berarti itu delta N-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 dalam waktunya adalah berapa? 5 menit. Oke, sehingga yang ditanya adalah berapa lambdanya. Oke, kita masukkan si data-data ini ke rumus ini. Ya, jadi delta N-nya adalah 2 kali 10 pangkat 4 per N-nya 2 kali 10 pangkat 6 sama dengan lambda yang ditanyakan, T-nya itu 5. Oke. Yang sebelah sini ini bisa dibantai kan ya, 2 sama 2-nya habisin. Sehingga kalau begitu ini sisa berapa nih? Di atasnya 10 pangkat 4, di bawahnya 10 pangkat 6. Berarti kan sisanya 10 pangkat minus 2 ya. Nah ini kan habis nih, ini 4 kan habis ya. Ini sisanya 2 gitu ya. Sisanya 2. Tapi karena dia posisinya di bawah, kalau kita pindahkan ke atas kan jadi minus ya. Sama dengan lambda kali 5. Sehingga kalau gitu lambda adalah 10 pangkat minus 2 dibagi 5. Nah, ini kan sama aja 1 kali ya, 1 kali 10 pangkat minus 2 bagi 5. Itu adalah kalau 1 dibagi 5 kan 0,2 ya teman-teman, kali 10 pangkat minus 2. Atau supaya ini komanya hilang, berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat minus 3 per menit. Gitu ya, masuk ke waktu paruh. Oke, waktu paruhnya itu adalah apa? Pengertian dari waktu paruh. Waktu paruh adalah
waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif untuk meluruh hingga jumlah zat tersebut menjadi setengah dari semula. Oke ya, namanya paruh kok. Paruh itu ingat aja, paruh itu setengah gitu ya. Jadi kalau yang awalnya misalkan 10, nah kemudian nantinya itu jadi 5, dia kan butuh waktu ya untuk meluruh. Nah ini adalah yang disebut supaya jadi separuhnya, itu disebut waktu paruh. Gitu ya. Nanti dari 5 mau jadi 2,5 gitu. Misalkan kan ini separuhnya lagi, dia juga butuh waktu lagi. Nah, ini juga waktu paruh yang kedua. Kalau ini waktu paruh yang pertama, kalau ini waktu paruh yang kedua. Jadi dari 10 nanti turun jadi 5, dari 5 turun jadi 2,5, nanti dari 2,5 turun jadi setengahnya lagi, separuhnya lagi, sampai akhirnya dia mencapai kestabilan inti, gitu ya. Kalau si waktu paruhnya itu semakin pendek, ya, waktu paruhnya semakin pendek, maka dia akan cepat meluruh gitu ya, semakin cepat zat tersebut meluruh hingga kemampuannya memancarkan radiasi itu berkurang dengan cepat. Artinya pada saat dia memiliki waktu paruh sedikit kecil gitu ya. Nah, jadi di sini radioaktifnya atau apa namanya hubungan antara jumlah zat radioaktif terhadap waktu peluruhannya itu kurvanya itu seperti ini. Gitu ya. Jadi lama-kelamaan dia akan menurun. Itu kan awalnya 0 ya, tadi ya. Misalkan nih, pada saat T-nya 0 kan jumlahnya N0 artinya kan. Nah, dia ingin meluruh nih sampai setengahnya misalkan gitu ya. Ini setengahnya. Dia kan butuh waktu, betul nggak? Butuh waktu nih. Selama yang disebutnya itu waktu paruh atau T-nya ini adalah T setengah. N-nya berapa? N-nya itu adalah setengah dari N0. Kan udah setengahnya ya partikelnya. Sehingga kalau kita hubungkan ke persamaan, ini yang tadi ketemu di awal gitu ya, kita bisa masukkan. N-nya itu, N pada saat T-nya itu adalah masuk sini nih. Ya. Nah, ini ya. NT-nya adalah tadi jadi hilang ya, langsung ini turun. Minus lambda kali T paruh. Sehingga kalau begitu kita dapat persamaan bahwa lambdanya itu kita tinggal cari 0,693 per T paruh, atau kalau mau cari T paruhnya tinggal tukar posisi aja. Jadi T paruhnya sama dengan 0,93 per lambda. Tentukan waktu paruh zat radioaktif yang memiliki konstanta peluruhan 0,01 hari. Oke ya. Sedangkan di sini di soal, jika dia memiliki konstanta peluruhan, ini udah jelas nih, lambdanya itu adalah 0,01 per hari. Jadi ya udah tinggal lanjutkan aja sama dengan 0,693 dibagi dengan 0,01. Paruh dari zat radioaktif tersebut adalah 69,3 hari. Jadi kalau misalkan ini awalnya N0 misalkan ya, nanti ini setelah 69,3 hari maka dia tinggal separuhnya. Ini tinggal setengah N0 nih. Terus nanti 69,3 hari lagi, dia tinggal separuhnya lagi. Atau setengahnya dari setengah N0 itu seperempat N0 gitu ya. Nanti 69,3 hari lagi selanjutnya itu tinggal separuhnya lagi dari si seperempat ini. Jadinya berapa? 1/8 N0 gitu ya. Nanti terus aja gitu ya. Kuis. Izin bertanya, Ibu. Boleh, Salsa silakan. Ada satu soal yang Salsa belum ngerti. Kira-kira soalnya itu kayak nanyain apa sih berapa sih sisa radio isotop itu kan tadi ada beberapa beberapa tipe kan, ada yang pertama itu kan ada radio isotop. Nah, kalau suatu radio isotop X mempunyai paruh waktu 15 hari setelah disimpan 60 hari, maka
dari radioisotop tersebut akan tersisa berapa, Bu? Cara pengerjaannya seperti apa? Oke, coba ya. Betul? Oke, kemudian 15 hari kemudian dia tinggal separuhnya lagi dari si setengah ini. Berarti berapa nih? Separuh dari setengah. Seperempat kan? Ya. Setengah kali setengah kan artinya ya. Separuh dari setengah. Setengah kali setengah, yaitu seperempat. N0. Oke, berarti kalau gitu, kalau ini 15, ini 15, berarti baru berapa hari nih? 30 hari kan? Oke, kemudian 15, 60 hari, berapa isotop sisanya? Yaitu adalah 1/16 dari jumlah awal. Ya, mungkin saya sambil tampilkan aja. Nah, ini baru 17 orang nih. Muhammad Rifan masuk. Ayo, 5 orang lagi. Devina, Ulfa. Masih ditunggu. Oke, disusul Rifki. Oke, Karina. Di urutan kedua, Titanika ketiga. Oke, Rifki naik lagi. Oke, Dimas naik. Oke, kemudian ayo yang lainnya. Apakah yang menjadi juara? Nah, Salsabila. Salsabila juara pertama, kemudian Karina, kemudian siapa, Dimas, ya. Nah, tapi padahal Dimas ini betul semua ya. Tuh, kalau kita lihat persentasenya, Dimas itu betul nih 100%, berarti betul semua, cuman mungkin tadi kalah cepat. Ya, stabil. S16. S16. Kenapa? Karena dia Oke, jadi jumlah protonnya 16, jumlah neutronnya juga 16 ya. Jadi kalau dibandingkan N per P itu sama dengan 1, berarti dia stabil. Oke, jenis pancaran radiasi yang tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet adalah Radiasi gamma. ya, tuh, radiasi gamma. Kemudian urutan daya tembus ya, dari jenis radiasi yang dipancarkan oleh inti atom yang tepat adalah Gamma beta alfa. Sinar gamma, sinar beta, sinar alfa. Oke, jadi gamma itu daya tembusnya yang paling tinggi ya, dan alfa yang paling kecil. Kemudian ionisasinya, mana urutan dari yang terkuat sampai yang terlemah? Sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Betul, kebalikannya. Fraksi zat radioaktif yang meluruh tiap satuan waktu disebut Konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan. Ini waktu ya. Yang disebut dengan waktu paruh adalah Waktu untuk meluruhkan zat radioaktif menjadi setengah dari jumlah semula. Oke. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh yang pendek? Zat akan segera mencapai kestabilan dalam waktu singkat. Oke, baik. Terima kasih ya, juga bisa diaplikasikan. Oke, teman-teman, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang berkenan. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Kita tutup aja dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama. Makasih, Bu. Baik, itulah cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Radiasi yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.